Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Rus Boyolali. Mohon pencerahan untuk surat Al-Baqarah ayat 114. Apakah yang dimaksud menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid, Ustadz? Mohon terima kasih atas pencerahannya. Yeah. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 114. Yeah. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, yaitu ke masjid Allah itu, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Yang ditanyakan, yang dimaksud dengan menghalang-halangi orang menyebut nama Allah di dalam masjid, ya. Jadi kalau sekarang ini mungkin jarang di Indonesia, ya. Kalau zaman dulu, apalagi juga negara-negara, daerah-daerah yang umat Islam mayoritas, tidak masalah, gitu. Tapi di negara-negara daerah yang minoritas umat Islam, untuk melaksanakan sholat di masjid kadang sulit, apalagi untuk berkegiatan yang lain. Nah, ini. Itulah maka kalau sekarang ini siapapun, dimanapun, kapanpun, yang menghalang-halangi untuk orang beribadah di masjid, berkegiatan ibadah di masjid, apakah untuk mengkaji Al-Quran, untuk beribadah sholat dan sebagainya, Allah mengancam mereka itu. Allah akan berikan siksaan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, yang perlu kita pahami pada ayat ini, kadang tidak menghalangi secara langsung. Jadi tidak mencegah, menghalangi orang datang ke masjid, melarang datang ke masjid, tidak. Tapi di masjid itu ada kegiatan-kegiatan yang sehingga orang lain yang mau datang ke masjid terhalangi. Mungkin karena terganggu, mau sholat terganggu kekhusyuannya, mau sholat terganggu karena bersama dengan kegiatan-kegiatan dari masjid itu. Nah, ini termasuk. Itulah maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid, sekali lagi, jangan sampai mengganggu orang yang mau beribadah ke masjid. Sekali lagi, masjid adalah rumah Allah. Ini harus selalu ada di akal, di benak kita, di hati kita. Masjid rumah Allah. Jadi kita ini yang mungkin jadi takmir masjid atau apa saja, harus selalu sadar bahwa ini adalah rumah Allah, bukan milik siapapun, tapi adalah milik Allah. Sehingga kita tidak boleh memperlakukan semau kita, gitu loh. Apalagi orang akan menghadap Allah, kita halangi. Orang mau sholat terhalang, terganggu karena perbuatan kita, karena kegiatan kita. Jangan sampai. Itulah maka adab masuk masjid itu luar biasa. Rasulullah katakan, ketika kita di rumah mau berangkat ke masjid, telah berwudu dengan sempurna, kemudian melangkahkan kaki kita ke masjid, bikulli khotwatin hasanah. Setiap langkah kaki kita adalah suatu kebaikan. Langkah pertama mengangkat derajat kita, langkah kedua menghapus dosa kita. Sampai di masjid kita tidak boleh langsung masuk begitu, tidak. Ada doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk pun dengan kaki yang kanan, tidak dengan kaki yang kiri. Kemudian setelah sampai di dalam tidak boleh kita langsung duduk, tidak boleh. Tapi salat dulu 2 rakaat yang namanya salat tahiyatul masjid. Kemudian duduk, tidak boleh berkegiatan ramai, gaduh sehingga mengganggu orang beribadah. Dengan kegiatan apapun, tidak boleh untuk mengganggu orang yang sedang sholat di situ. Maka sampai Rasul memberikan satu ketentuan luar biasa. Menanti sholat ketika kita di masjid dinilai dengan sebagai orang yang mengerjakan sholat. Nah, inilah maka kita paham betul bahwa rumah Allah harus kita betul tempatkan pada yang semestinya. Maka sampai ancaman Allah luar biasa. Sampai orang berani menghalangi orang yang akan melaksanakan taat pada Allah, baik itu zikir, sholat dan sebagainya di masjid, diancam Allah. Di dunia akan diberikan kehinaan, di akhirat siksaan yang sangat berat.
Itulah sekali lagi maka kita betul-betul sadari masjid bukan milik kita. Masjid adalah rumah Allah yang Allah berikan pada kita untuk kita kelola, kita jaga, kita gunakan sebagai tempat beribadah menghadap kepadanya. Begitu perlu dipahami. Baik.